Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, karena dengan kuasanya telah memberikan kita sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dimana isi kandungannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau sains. Banyak penemuan penting dari para ilmuwan pada abad akhir ini justru telah disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah garis edar tata surya. Tata surya merupakan suatu bagian dari alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak di dalam suatu galaksi, dan galaksi yang kita tempati adalah galaksi Bima Sakti. Bumi yang kita pijak adalah salah satu dari 8 planet yang ada di dalam tata surya. Telah disebutkan menurut Immanuel Kant dan Pierre Marquis dalam bukunya yang berjudul Menjelajahi Tata Surya, mengemukakan tentang hipotesis nebula. Pada tahap awal, tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut dengan nebula. Sebagian unsur gas, sebagian besarnya berupa unsur hidrogen. Karena gaya gravitasi yang dimilikinya, kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Akibatnya, suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa yang disebut dengan matahari. Matahari raksasa terus menyusut dan perputarannya semakin cepat. Dan selanjutnya, cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling matahari. Begitulah menurut Immanuel Kant dan Pierre Marquis hipotesis tentang nebula. Nah, oleh karena itu, melihat betapa pentingnya kita mengetahui penciptaan alam semesta ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu sharing yang berjudul dengan Tata Surya dalam Perspektif Al-Quran, dengan berlandaskan Quran Surat Yasin ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, rekan-rekan sekalian, dilihat menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa seorang mujahid berkata, setiap matahari dan bulan mempunyai batasan, tidak bisa dilampaui dan tidak bisa dikurangi oleh selainnya. Jika kemungkinan mendapatkan yang lainnya,
maka akan timbul kemampuan membatasi. Kemudian, tidak sepatutnya jika malam telah terjadi, malam selanjutnya akan terjadi hingga malam sebelumnya menjadi siang. Maka tandanya terbitnya matahari dengan adanya siang dan terbitnya bulan dengan adanya malam. Dan makna tafsiran tersebut adalah tidak ada selang waktu antara malam dan siang. Akan tetapi setiap dari keduanya terjadi tanpa keterlambatan dan tidak ada ketinggalan dari yang lainnya. Karena malam dan siang keduanya bekerja tanpa pamrih lagi tekun yang dituntut dengan tuntutan yang tepat. Nah, selanjutnya di dalam artinya itu terdapat masing-masing beredar pada garis edarnya, yakni penjelasannya malam, siang, matahari dan bulan semuanya beredar atau berputar pada garis edar langit. Nah, dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahak, Al-Ahsan, Qatadah dan lainnya. Kemudian terdapat Mujahid yang berkata bahwa garis edarnya itu bagaikan besi yang berputar atau bagaikan putaran alat pemintal benang, yang mana alat pemintal ini tidak akan berputar kecuali dengan putaran tersebut, dan putaran tersebut tidak akan berputar tanpa alat pemintal itu. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, manusia, tentunya kita, merupakan makhluk hidup yang tinggal di sebuah planet bernama Bumi, di mana Bumi ini merupakan planet terbesar kelima dari 8 planet dalam sistem edar tata surya. Sumber daya mineral bumi dan produk-produk biosfer lainnya bersumbangsi terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung populasi manusia global. Wilayah bumi yang manusia itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dari 200 negara berdaulat yang saling berinteraksi satu sama lain melalui diplomasi, melalui pelancongan, perdagangan, dan bahkan melalui aksi militer. Nah, menurut para ilmuwan menyebutkan pada abad hari ini atau abad ke-21 ini sebagai sebutan The Age of Ancient Resticences, atau dapat diartikan bahwa abad ini ialah suatu abad yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, perang antar suku, perang antar bangsa, dan bangsa menjadi-jadi. Kemudian resesi ekonomi yang melanda dari seluruh lapisan warga, ledakan penduduk semakin tak terkendali, dan bahkan sampai pencemaran lingkungan menjadi ancaman kehidupan pada saat ini. Kondisi tersebut telah jelas menimbulkan beban psikologis bagi kehidupan masyarakat atau makhluk hidup. Akibatnya, biasanya hati menjadi resah dan gelisah, jiwa terasa hampa dan merana, semangat hidup tiada dan enggan berkarya. Bahkan yang paling parah saat ini, sudah hampir 1 tahun lebih dunia sedang dilanda dengan bencana. Musibah adanya wabah corona yang mencekam manusia belakangan dunia ini, penyakit dan virus yang dapat mematikan seluruh umat manusia secara perlahan bahkan mengerikan. Kalaupun bertahan, namun hidup tidak lagi merasakan ketenangan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk hidup yang ada di bumi dituntut untuk senantiasa menjaga dan melestarikan bumi. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna
sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah firman Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah menjadikan bumi ini, Allah yang menciptakan bumi sebelum langit, dan sesuai menciptakan bumi, lalu Allah atas membumbung asap dari bumi, kemudian 7 langit yang dimaksud adalah sebagian langit yang berada di atas sebagian lainnya. Allah pun menciptakan berbagai ilmu di muka bumi. Karena itu, dalam bidang ilmu pengetahuan alam, kita mengenal istilah biotik dan abiotik. Nah, kerusakan alam biotik biasanya berawal dari kerusakan alam abiotik, salah satunya dari moral manusia. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian dari Wahana Lingkungan Hidup di DKI Jakarta, tercatat memiliki sekitar 2.118 sumur bor dengan kedalaman tidak kurang dari 40 meter. Sehingga dapat kita bayangkan, ternyata jika terjadi penambahan sumur lagi, maka akan di wilayah DKI Jakarta itu bisa mencapai daratan 0,0 meter dari permukaan laut. Maka dapat disimpulkan karena mencapai daratan 0,0 meter, maka akan menjadi rata dan menjadi laut. Nah, dengan demikian, dari uraian dan contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem tata surya yang sedang kita pijak ini, yang dinamakan bumi, harus senantiasa kita jaga dan kita lestarikan. Karena dalam sistem tata surya tersebut banyak sekali yang dapat manusia manfaatkan dan banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Dan Allah pun telah menciptakan bumi ini dibentuk dari bentuk kekuasaannya. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, dan terutama dalam mengelola alam. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada bangsa ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.